Code in progress. Siapa ini? Hah? Duka. Kaki genepan. Baik. Rajin geunan anjir. Mana ya tadi?
Kadang serangan, gitu serangan. Sampai serangan. Gajinya 1 juta lebih sih. Amin lah. Oh pasti susah gitu kamu tadi beri itu duit harus ya, kan duit bensin kayak dihitung kalau misalkan duit makan kayak hitung gaji nah tambah 1 juta mah ya kira Jangan terlalu berharap. Ini begitu nih. nah Ada di situ ini kata menuju guru deh. jeung guru ini sih ya ini Guru SMK. oh data emang eta mah dia sih sementara orang mah Pak ini Bapak tadi Bapak ini Iya. oh iya Ini tuh gini. yang market ini Aing lapar ya. Sekarang tuh. kayak di pasienku bos Oh. Recording in progress. mau orang biasanya mau bayar Iya nih.
Tes. Suara saya ada nggak? Ada, Pak. Halo. Halo. Suara saya ada nggak? Ada, Pak. Ada ya. Oke, kita sambil nunggu ya. Ada baru 26 nih dari 40. Coba teman-temannya ini di WA ya. Dihubungi supaya pertemuan kanal ini bisa segera dimulai. Karena waktu sudah jam 9:10. 28 berarti 25 ya, baru 25 dari 10. Karena absen pasti berlaku ya. Silakan kasih waktu 5 menitan lah. Kalau belum ada ya sudah. Berarti kemungkinan tidak dicatat absennya.
Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang teori pembuatan konten interaktif dan teori utama. Kemarin mungkin sudah dibahas ya sama saya, termasuk sama namanya teman-teman dosen, teman-teman atau rekan saya ya. Apa itu HTML gitu, apa itu web ya. Oleh Pak Sofyan terutama ya sampai ke detailnya itu. Nah, ini saya sekarang ini lebih bukan ke webnya ya, tapi lebih tepat ke kontennya gitu ya. Apa sih konten gitu ya? Teman-teman sering dengar mungkin ya, teman-teman sering dengar YouTube ya, YouTube ini mah hanya buat konten. Ada seseorang viral gitu hanya buat konten. Misalnya mungkin ada yang terakhir apa ya kira-kira konten-konten menarik yang viral itu ngeprank lah mungkin ya, ngeprank kayak ngeprank apa gitu ya. Atau mungkin ada yang iya kemarin siapa tuh yang artis itu yang menikah ya? Siapa tuh si Lesti kalau nggak salah ya. Lesti, contoh saja Lesti ya. Lesti itu menikah, itu pada pernikahannya biasa lah, maksudnya bukan pernikahan spesial sama-sama manusia mungkin gitu ya. Tapi begitu meriah gitu ya, begitu mewah gitu ya. Terus eksklusif kita sebut ya. Itu demi apa? Demi konten.
gitu ya. Itu semua demi konten. Ya, itu semua demi konten. Dalam arti itu hanya bahan ya, itu hanya bahan atau mungkin sesuatu yang kira-kira agar menarik perhatian para konsumen, gitu ya. Contoh konten yang lain seperti misalnya konten Deddy Kobuzer, ya itu konten ya, bahan gitu ya. Contoh-contoh yang viral-viral, sering kita melihat video-video yang tabrakan mungkin ya, ada yang tabrakan, ada yang kecelakaan gitu ya. Bukannya ditolong gitu ya, bukannya ditolong, malah apa? Malah dia itu memvideokan gitu ya. Kenapa kok divideokan gitu ya? Buat konten gitu ya. Ada settingan, misalnya settingan banyak lah, mungkin teman-teman sering lihat apa ya, kalau saya sih mungkin jarang lihat TV ya, lebih ke handphone ya. Mungkin kalau di TV itu konten-konten kayak pernikahan settingan gitu ya. Kayak siapa tuh, si Vicky ya, contoh saja Vicky nikah sama siapa gitu ya, dulu tuh Angel Elga atau siapalah. Nah itu hanya buat konten gitu. Apa sih konten gitu ya? Banyaklah zaman sekarang kalau kita gak buat konten gak menarik gitu ya. Zaman teknologi, zaman media, zaman dimana banyak semua orang akses HP gitu ya. Ketika kita scroll aja di IG, di mana itu ya. Oh iya, di IG ya, di IG ada yang namanya endorse gitu ya. Itu teknik-tekniknya adalah untuk pemasaran, itu juga konten gitu ya. Ketika kita mengobrol misalnya belilah produk ABC gitu, produk ABC itu memang bagus untuk dibeli gitu ya. Silakan, ada promo, itu ada teknik-tekniknya gitu ya. Saya tidak akan menjelaskan secara gamblang gitu ya. Tidak akan menjelaskan secara gamblang bagaimana sih supaya sampai ke detail itu gitu. Saya akan menjelaskan ada beberapa poin ya, nanti ada 10 poin lah yang kira-kira bagaimana sih produk kita itu gitu ya. Produk kita itu atau web landing page kita itu atau konten kita itu kita samakan saja Presiden. Bisa menarik perhatian, bisa menarik apa ya? Dia bisa menarik perhatian konsumen gitu. Bagaimana sih caranya gitu ya. Kemarin sudah dapat nih gitu ya. Kemarin sudah dapat namanya membuat HTML-nya nih gitu ya. Tinggal apa gitu. Oh, tinggal isinya kayak gimana, lebih tepatnya kayak gitu ya. Kontennya kayak gimana, gambar-gambarnya kayak gimana, ada efeknya seperti apa gitu ya. Ini akan dibahas gitu ya. Kita contohkan saja nih ya. Konten itu ya di sini sudah dijelaskan ya. Saya F5 dulu ya sebentar. Nah. Nah ya, di sini ada arti konten, gitu ya. Konten kalau menurut bahasa Indonesia kan gitu ya. Konten adalah media bisa atau produk elektronik. Kalau dalam kamus ya, tapi beda, ada serapan beda lagi kalau bahasa sekarang ini. Ini hanya menurut cek kamus mah kieu gitu nya. Kata kamus mah kieu ari konten teh nah eta kadar artinya gitu nya. Adalah kadar, artinya media atau produk juga bisa. Itu adalah konten menurut bahasa kamus Indonesia Inggris gitu ya. Nah, Pak kok gak nyambung ya? Kok emang sih nyambung sih Pak? Tapi kan kalau
zaman-zaman sekarang ini lebih masa video-video disebut kadar sih gitu kan. Masa konten-konten kayak si Lesti, siapa tuh cowoknya saya lupa lagi ya, itu kok itu kan konten Pak. Iya itu sebut konten, tapi lebih tepatnya tidak cocok kalau disebut kadar itu, kalau disebut media itu bisa sih, tapi kan tidak tepat gitu ya. Misalnya konten siapa tuh yang lagi sering kita YouTuber lah gitu ya. YouTuber itu konten-konten yang paling menarik itu kayak si Deddy Kobuzer ya. Nah, ini orang-orang IT selain harus paham tentang teknisnya gitu ya, harus paham juga tentang konten-kontennya gitu, isi-isi tentang IT itu. Ya contoh saya gitu ya, saya sering lihat berita gitu ya tentang Deddy Kobuzer. Oh saya tahu itu pakai YouTube caranya gitu ya, diupload. Tapi kan harus tahu juga ini konten sisi manusianya dalam arti gitu ya, pintar IT-nya juga, pintar sisi manusianya gitu ya, dalam arti ini bagus gak kontennya gitu, ini baik atau tidak gitu ya. Nah menurut saya konten-konten yang isinya menarik gitu ya, isinya bagus, isinya berpendidikan adalah kalau di YouTube ya, saya jujur saja saya jarang lah update tentang YouTube. Itu paling kalau di berita itu apa tuh, kalau di handphone itu suka ada dari kompas.com, tribunnews.com gitu ya. Kalau di berita-berita itu saya suka lihat itu ngebahas si Deddy Kobuzer itu ya. Kemarin kalau nggak salah sakit COVID atau apa, itu konten ya, supaya podcastnya atau supaya YouTube-nya itu banyak viewernya gitu ya. Itu awas ya, hati-hati. Contoh kemarin kalau nggak salah saya baca di berita itu, dia itu ngasih mobil Fortuner ke dokter Fortuner TRD ya, kalau nggak salah itu yang paling atas ya, tapi belum GR Sport ya, Fortuner paling mahal kalau nggak salah itu ya. Dia memberikan mobil itu ke seorang dokter gitu ya. Dokternya itu yang menerima otomatis ya bunga gitu ya. Kita ibaratkan dokternya itu menerima Fortuner harga 700 juta. Ibaratkan, saya nggak tahu berapa harganya ya. Ibaratkan saya 700 juta. Dia dengan cuma-cuma ngasih ke dokter itu karena sudah menyelamatkan dia dari COVID kalau nggak salah gitu ya. Oh pasti diterima lah, dikasih rezeki masa tak mau. Oke, kita ngemodal 700 juta, ces. Nah itu buat di konten itu. Ada di YouTube-nya, ada di medianya, gitu ya. Ada di medianya kan mungkin selain YouTube banyak, pas saya nggak tahu apa gitu ya. Nah itu konten. Bahannya itu ketika dia buat video memberikan Fortuner ke si dokter itu. Modal 700 juta untuk memberikan mobil ke dokter itu. Modalnya 700 juta, tapi kita lihat viewernya berapa, dia tambah naik. Ya, viewernya tambah naik, otomatis dia masuk ke Google AdSense, gitu ya. Dan nggak tahu nih rekeningnya ada berapa di Google AdSense itu, gitu ya. Pasti saya yakin lebih dari 700 juta, bisa 2 kali lipat, bisa 3 kali lipat. Gitu ya. Dia sudah berpikir ke sana, gitu ya. Nah, kalau teman-teman mau lihat konten-konten yang menarik itu di YouTube itu, channel itu ya yang bagus ya itu yang Deddy Kobuzer ya, kalau nggak salah dia ada unsur, bukan saya pro ke dia gitu ya, saya nggak tahu artis si Atta, si apa namanya Ria Ricis atau apalagi sih YouTuber tuh banyak lah, saya nggak tahu siapa. Cuman kalau saya lihat itu atau YouTuber gaming gitu ya, itu konten ya. Kalau misalnya Deddy Kobuzer itu lebih ke orang yang kira-kira ngasih ada unsur-unsur pembelajarannya, unsur-unsur pendidikan gitu ya. Tidak ada prank, tidak ada apa, komunikatif gitu ya. Jadi informasinya itu sangat komunikatif dan temanya berpendidikan gitu ya. Ada sesuatu hal yang bisa diajarkan gitu ya. Beda dengan si yang lain gitu, yang ngeprank saya sudah agak paling kalau ada di YouTube itu langsung di scroll lah gitu ya. Prank-prank itu buat apa? Emang sih menghibur ya, tapi kan ada yang settingan. Oh itu settingan, itu hanya buat konten, betul. Emang betul banyak
Hari ini banyak yang seperti itu, settingan-setting. Mudah-mudahan kemarin juga sih yang menikah itu bukan hanya sebuah konten belaka, settingan belaka supaya rating apa ya di stasiun apa saya nggak tahu, yang nggak tahu Indosiar, nggak tahu apa ya, yang jelas di live, nggak tahu di SCTV, nggak tahu di mana gitu. Mungkin di live kan, dan itu menjadi pendapatan sendiri bagi stasiun TV tersebut. Gitu, hanya ini buat konten. Nah itu contoh-contohnya ya. Nah, next ya. Nah, kita nah ini baru arti konten pada zaman ini. Ya. Kita baca dulu bareng-bareng. Istilah konten merujuk pada media online atau media internet menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Konten adalah informasi yang tersedia melalui media atau produk elektronik. Tuh, nah ini ada lebih rinci lagi gitu ya. Pada intinya konten dapat dilakukan melalui berbagai media seperti internet, televisi, CD, audio, bahkan secara langsung seperti konferensi dan pertunjukan panggung. Istilah konten digunakan untuk mengidentifikasi dan menguantifikasi beragam format dan genre informasi sebagai komponen nilai tambah. Jadi intinya konten adalah informasi yang tersedia melalui media atau produk elektronik. Ya, itu lebih tepatnya untuk zaman ini gitu ya. Kalau tadi kan hanya sebut bahan atau barang atau kadar ya, kalau tapi lebih ke sekarang itu lebih ke media atau produk elektronik. Ya, video disebut konten. Betul, video disebut konten gitu ya. Web sebut konten juga gitu ya. Landing page sebut juga konten gitu. Yang jelas yang berhubungan dengan media atau produk elektronik itu adalah konten. Jadi medianya itu ada di elektronik tersebut. Media kan tidak hanya di elektronik gitu ya. Media itu papan tulis sebut media gitu ya. Whiteboard ya sebut media, koran sebut media gitu ya. Tapi kalau ke elektronik kan gitu, itu disebut konten. Apa sih Pak elektronik? Di TV misalnya ya, di internet gitu ya, di laptop. Kan kalau web itu dilihat di laptop atau di komputer atau di handphone. Handphone kan media elektronik yang ada listrik-listriknya bahasa. Nah, kemarin sudah dibahas ya. Kemarin sudah dibahas arti komputer gitu ya. Jadi kalau media yang ada di komputer itu namanya konten. Bahan bisa gitu ya. Yang jelas sekarang sudah pada paham lah gitu ya. Sering-sering baca, sering-sering lihat gitu ya. Apalagi zaman sekarang ini ya kayak kemarin gitu ya. Pernikahan itu sebut konten. Hanya untuk konten belaka gitu kan ya. Buat apa sih gitu? Apakah ini hanya untuk settingan belaka ketika orang-orang ngomong gosip itu ya? Apakah ini hanya untuk konten belaka atau settingan belaka? Nah itu termasuk konten gitu ya. Lucunya itu ya banyak konten-kontennya yang tidak mendidik gitu ya. Makanya saya nyuruh lihat si Deddy Corbuzier itu ya mending daripada daripada Batur gitu ya. Oke, ini harus sudah paham. Jadi konten adalah informasi yang tersedia melalui media atau produk elektronik. Produk elektronik itu banyak gitu ya, yang ada misalnya yaitu tadi web gitu ya. Jadi produk itu bukan hanya produk sebuah barang gitu ya, bukan ya. Jadi kayak soft copy-nya gitu ya. Jadi kayak web, kayak video gitu itu media juga, tapi berbentuk elektronik dibaca oleh laptop gitu ya. Tidak hanya alatnya saja gitu ya. Oke. Lanjut ya, next. Nah, ini adalah jenis-jenis konten gitu ya. Konten itu banyak ya. Pertama bisa teks. Nah, itu ya jenis-jenis. Ya udah paham tadi artinya media, produk online gitu ya. Media atau produk online udah jelas lah ya. Media atau produknya apa saja contoh-contohnya gitu, apa saja jenis-jenisnya gitu ya.
Di sini ada teks. Gitu ya. Teks itu apa sih gitu ya? Bentar ya, ini takut error mic-nya ini. Suara saya masih kedengar nggak? Kedengar. Masih. Oke ya, kalau gitu lancar ya. Nah, ini ada teks ya. Teks itu apa gitu ya? Saya sering nulis teks di Microsoft Word gitu ya, tapi nggak tahu artinya gitu ya. Saya sering curhat di Facebook, sering jangan di Facebook, di WA lah, itu kan ada teks ya. Ya Bismillah, hari ini adalah perkuliahan Bapak Fajri gitu ya. Pakai teks itu di-update di WA gitu ya. Itu juga konten sebenarnya gitu ya. Sama saja gitu. Jadi luas lah arti konten itu ya. Teks adalah konten tulisan dalam arti itu ya. Konten tulisan atau ulasan mengenai analisis, deskripsi, definisi, dan pengertian. Ini tulisan-tulisannya itu adalah teks gitu ya. Jadi yang kira-kira ada tulisannya, apakah teman-teman ini ngeluh atau curhat gitu ya, itu disebut konten juga termasuk gitu ya. Misalnya saya hari ini, Assalamualaikum, hari ini adalah perkuliahan saya, jangan telat ya di WA gitu ya. Itu disebut media bisa. Tapi konten juga bisa gitu. Jadi artinya tuh luas gitu ya. Yang kedua adalah gambar gitu ya. Gambar paham lah gitu ya. Apa itu gambar gitu ya. Mungkin kalau diartikan gambar adalah misalnya ungkapan ya, bisa ungkapan ya, ungkapan kita dibentukkan dari gambar juga bisa gitu ya, atau deskripsi deskripsi display dari diri kita juga bisa gitu ya, pada paham lah mungkin ya. Ada lagi infografis gitu ya. Kalau infografis nih mengenai representasi visual, tapi secara grafik gitu ya. Misalnya gini ya, infografis gini, contoh gini ya, kita apa ya, peningkatan produk bahan kita. Misalnya gini contoh ya, hari Juni ada 20 produk kita kejual. Misalnya produk itu kejual inilah baju ya. Kita punyai produk berupa baju gitu ya. Per bulan ini 20 gitu ya kejualnya. Bulan depan 30, bulan depan lagi 40. Nah, itu harus ada infografisnya. Gitu ya. Infografis, terus kira-kira misalnya mau diupdate di WA atau mau di Facebook, si grafis itu ya tidak apa-apa, itu termasuk konten. Gitu ya. Oke. Meme gitu. Oh, ini meme juga termasuk ya. Meme itu gambar tapi gambar lucu ya. Seringlah kayak siapa tuh. Saya lihat ya tuh kalau dijadikan meme gitu ya. Tapi jangan sampai stiker ya. Stiker jadikan meme nggak boleh gitu ya. Kasihan orang yang dikasih stiker itu ya. Pengalaman saya update foto-foto yang kira-kira lucu ketika ngangah, ketika apa gitu ya. Atau ketika helai di foto jadikan meme gitu ya di WA gitu, gambar lucu lah mungkin meme itu ya lebih tepatnya gitu ya. Oh bisa saja ya kalau saya ketahuan itu, contoh saya ini di screenshot ya jadikan stiker, wah ini kalau saya ketahuan saya bisa tuntut, bisa, gampang gitu ya. Saya lacak IP-nya gitu ya, saya mungkin siapa pembuatnya gitu ya. Oh bisa saja gitu ya. Kalau sekarang kan namanya ada UU ITE. UU ITE itu ya segala yang kira-kira menyinggung kita tanpa persetujuan kita gitu ya, terus yang uploadnya si ABC gitu ya ketahuan ya saya tuntut. Ini termasuk perbuatan tidak menyenangkan dan karena ini dibuat meme gitu ya, jadi stiker di bahan elektronik gitu ya, di media elektronik jadi kalian tuntut gitu ya. Oh sekarang kan namanya juga banyak kasus UU ITE gitu ya, benar-benar saja kayak seperti gini saja ya, contoh ya. Kemarin ada kita lebih paham supaya lebih paham saja. Kemarin itu ada pornografi gitu ya.
si siapa tuh? Gisel ya. Nah, si Gisel itu kalau mau nuntut yang upload tuh gampang. Gitu. Itu kan hak dia sebenarnya gitu ya. Tapi dikonsumsi sama publik. Betul, salah itu zina itu ya. Mungkin saya nggak, mereka Kristen ya. Oh, itu zina, itu termasuk hal yang sangat dilarang, termasuk dosa yang berat, 7 dosa besar kalau nggak salah ya. Itu hak dia gitu ya. Ada yang upload gitu ya. Emang dia tuh salah si Gisel itu ya. Tapi secara pribadi gitu ya. Tapi secara publik itu yang uploadnya itu salah juga karena itu hanya konsumsi pribadi, bukan konsumsi publik. Bisa saja dia tuntut gitu, kemarin sidang kan siapa yang uploadnya gitu ya, mungkin niatnya hanya iseng, niatnya hanya ceramah dah coba dia upload gitunya iseng-iseng saja, dia akan bisa dituntut ya, yang uploadnya itu bisa, sangat bisa malah ya, karena itu adalah konsumsi pribadi gitu, jangan dikepublikan. Era sah-sah gitu ya, makanya ini mumpung saya ada di sini ya, jangan upload sembarangan foto, jangan upload sembarangan video di Facebook, di WA, di IG ya, yang kira-kira punten-punten yang tidak pakai hijab gitu ya. Ini perempuan ada banyak, saya yakin di sini. Nah itu yang nggak pakai hijab ya segera dihapus. Ya apalagi kalau sekarang sudah hijrah, dalam arti saya konsisten untuk memakai hijab gitu ya, itu segera hapus ya, wajib dihapus kalau memang tapi kalau cuek ya terserah sih ya, itu ya gimana pribadinya ya. Itu gampang sekali di copy paste ya, gampang sekali di copy paste di Facebook, di crop jadikan meme, itu gampang sekali ya. Itu teman-teman yang perempuan itu ya banyak lah yang nggak pakai hijab. Searching saja contoh, jangan contoh lah ya. Saya nggak, misalnya ketikan saja nama, misalnya Siti aja, si Siti gitu ya. Siti searching namanya mungkin Siti ABCDEF gitu ya. Kalau Siti saja kan banyak ya. Siti ABCD STKIP Muhammadiyah. Nah, kalau kalian pernah upload di Facebook, di YouTube, di IG, nah itu ada ketahuan semua. Tanpa saya melihat WhatsApp si Siti ABC gitu ya, sudah ada di internet. Gitu ya. Coba searching sajalah. Siapa sih Ahmad Fajri Lutfi? Pasti ada di Google itu ya. Apalagi kan saya pernah masuk Kuningan Mas gitu ya. Pernah masuk namanya upmknews.co.id gitu ya. Nah itu pasti ada Ahmad Fajri Lutfi itu. Karena banyak konten ya, banyak media yang diisi di internet itu, apapun gambar itu gitu ya. Makanya hati-hati ya, sekali lagi hati-hati, sekarang zaman IT, jangan sembarang upload gitu ya. Apalagi sekarang zaman stiker ya, teman-temannya gampang tinggal download WhatsApp stiker atau apalah, gampang gitu ya. Tinggal di crop jadikan meme, gambar lucu. Gitu. Kalaupun zamannya enak gitu ya, terkasih zamannya kesinggungan mah duka gitu ya. Oke, itulah. Jadi intinya itu gitu ya. Jadi kalau ini meme ini adalah gambar lucu, jadi kalau teman-teman nggak mau jadikan meme, hapus foto-foto yang kira-kira tidak cocok gitu ya. Gitu ya, tinggal di profil, next, oh iya gitu kan, gampang, sangat gampang. Oke, lanjutnya ada video itu gambar bergerak lah dalam arti gitu ya. Video juga termasuk konten. Nah sekarang banyak video-video menjadikan konten seperti tadi sudah dibahas ya, kayak YouTube gitu ya, Atta Halilintar itu kan konten gitu ya. Podcast, nah ini harus paham podcast apa sih? Podcast itu kayak studio mini lah mungkin lah ya. Kalau kita bahasa Indonesia mah bahasa. Mungkin kalau dalam arti lumrah mah, dalam arti umum, podcast itu adalah studio mini gitu ya. Studio mini yang kayak Deddy Corbuzier punya podcastnya gitu ya. Atau mungkin siapa banyak lah, saya nggak ini ya gitu ya, saya nggak update gitu ya. Tautan juga sama, link itu juga sama. Link dari sini ke sana, bagi linknya dong, itu juga termasuk konten gitu ya. Game juga sama, konten gitu. Ya game apapun itu, mungkin paham lah apa itu game gitu ya.
QR code juga sama konten. QR code itu apa? Yang titik-titik hitam gitu ya. Titik hitam mode barcode gitu ya. Itu adalah konten. Jadi di sini saya akan simpulkan di slide ini jenis-jenis konten itu banyak. Yang pertama teks, kedua gambar, ketiga infografis, keempat meme, kelima video, keenam podcast, 7 tautan, game dan QR code. Masih banyak lagi kalau kita bahas ya. Masih banyak lagi jenis-jenis konten. Tapi yang paling umum, yang paling sering kita jumpai pada zaman ini adalah kesembilan ini gitu ya, termasuk yang pertama itu mungkin bisa jadi video dan podcast, konten-konten itu gitu ya. Kalau teks gambar biasalah, jadi sekarang konten gitu, termasuk nanti web juga konten gitu ya, sama saja web juga konten gitu ya. Nah, di sini adalah bahan-bahan atau media yang paling banyak diminati atau konten-konten yang paling banyak diminati gitu ya. Pertama ada hiburan gitu ya. Hiburan banyak lah di televisi, banyak itu hiburan ya. Yang kedua liburan atau traveling juga sama ya. Misalnya ada My Trip My Adventure gitu ya. MTMA gitu ya. Itu juga bisa jadikan konten gitu ya. Tadi sudah meme ya. Yang kelima inspirasi. Misalnya inspirasi dari siapa ya? Inspirasi dari orang-orang terkenal, misalnya Bill Gates gitu ya, ada inspirasi, atau dari Steve Jobs, mungkin dari siapa itu ada inspirasi gitu ya. Motivasi juga sama gitu ya. Ketujuh gambar indah gitu ya. Ya gambar-gambar mungkin gitu ya. Yang kedelapan quote atau kutipan. Nah ini teman-teman sering ya, itu juga konten ya sama quote gitu. Misalnya hari ini lebih baik dari hari yang kemarin atau gitu ya. Hari ini lebih baik dari hari kemarin. Kata si Siti ABC misalnya. Itu quote, kutipan gitu ya. Saya yakin teman-teman apalah hari ini quote itu apa gitu ya, sering-sering update tentang hal-hal seperti gitu ya. Menurut quote Tarali gitu ya, saya nggak tahu ya. Kalau di teksnya itu sebutnya Terelie, ini cewek-cewek pasti paham lah Terelie itu ya. Tarali ya, apa nggak tahu ya gitu ya. Nah itu quote-nya banyak gitu ya. Janganlah galau hari ini, galau hari besok gitu ya. Nah itu quote-quote yang saya baca, quote-quote Terelie itu bisa menghipnotis ya. Padahal ya kalau perempuan sih suka dihipnotis ya. Kalau perempuan tuh suka dihipnotis dengan kata-kata mungkin ya. Belakangnya seperti apa gitu. Kalau belakangnya selingkuh gitu ya. Saya nggak tahu ya itu. Jadi itu ya. Jadi quote-quote itu kutipan yang biasanya disukai perempuan gitu ya. Contoh dalam arti kayak tadi Tarali, gitu. Tarali, Tereli ya gitu ya. Jadi itu kutipan. Itu juga konten ya sama gitu ya. Yang kesembilan, kisah menyentuh. Human interest, ya kisah menyentuh misalnya ada perjuangan seorang yang misalnya tidak mempunyai ekonomi yang baik, misalnya yang orang miskin jadi orang benghar, jadikan video, itu konten gitu ya. Tips dan trik juga banyak, misalnya tips dan trik untuk membelah semangka dengan cepat gitu ya. Tips dan trik membuat kue dengan cepat itu juga termasuk konten gitu ya, luas sekali konten itu ya. Yang jelas ketika ke-12 hal ini dimasukkan ke media, ke internet, itu disebut konten gitu ya. Tapi kalau hiburan saja tanpa di media, tanpa dimasukkan ke laptop, tanpa dimasukkan ke internet, itu bukan konten gitu. Saya sekarang melihat teman-teman main bola. Itu konten bukan karena saya kan hanya melihat, tidak jadikan video. Kalau ketika main bola itu saya video, masukkan ke Facebook, itu baru jadi konten. Ya, jadi apapun itu, bahan apapun itu, ketika kita dimasukkan ke internet, ketika kita masukkan ke alat-alat elektronik, alat-alat yang komputer ya, lebih tepatnya komputer yang bisa memasukkan media, lalu bisa dia publish, bisa divideokan, itu disebut konten. Itu ya. Ada lagi yang ke-11 adalah video tutorial. Yang ke-12 polling. Ini termasuk. Oke. Nah, ini ya. Ini silakan screenshot. Ya, ini paling penting ya. Ada yang namanya kombinasi warna terbaik. Apa sih Pak kombinasi warna terbaik? Saya nggak tahu.
biru 90%, latar belakang putih, terus garis tipisnya 90% hitam gitu ya. Apa sih Pak ini kombinasi warna terbaik? Nah gini. Nah, ibarat kita mau membuat web, ibarat kita mau membuat PowerPoint. Nah, bagaimana sih warna-warna yang baik supaya enak dilihat mata? Gitu ya. Bagaimana sih kira-kira ini supaya menarik gitu ya. Makanya ketika pertemuan pertama saya bahas, ketika kita membuat media, ketika kita membuat konten, ketika kita membuat web lah, jangan banyak warna. Mentang-mentang kita bisa banyak efek, kasih warna 8 warna, merah, kuning, hijau dan lain-lain. Itu malah kelihatannya jelek. Dan di sini ada ininya, ada rumusnya gitu ya. Masih belum paham? Ya, gini saja contoh ya. Misal kita punya background. Kita punya background itu warna putih. Latar belakang ya, background. Ground itu belakang gitu. Back itu belakang. Ground itu latar. Jadi background. Misalnya gini, kita mau membuat, kita jangan ke web dulu lah. Kita mau membuat presentasi gitu ya. Atau kita membuat Corel Draw. Contoh gini, siapa gitu ya, si Siti disuruh membuat Corel Draw untuk membuat poster bahasanya gitu ya, poster pemilu gitu ya. Bagaimana sih warna yang baik gitu untuk membuat poster itu supaya enak dilihat? Nah ini warnanya kayak gini gitu ya. Misal warna backgroundnya putih, ada teksnya, ada pasti. Misalnya buat poster tentang pemilu ya. Misalnya pemilunya itu kita contohkan saja Partai Demokrat gitu ya. Partai Demokrat kan biru-biru nih. Kita kasih backgroundnya warna putih. Gitu ya. Misalnya yang pemilunya itu namanya Bapak Haji Ahmad gitu ya. Si Bapak Haji Ahmad. Kita poster, kita buat brosur, teksnya itu latar belakangnya warna putih. Teksnya warna apa yang cocok kira-kira? Ya ini, ada biru misalnya. Kalau biru 94% bagus dengan background putih. Yang kedua ada hitam 63% baik. Yang ketiga ada warna merah. Ya, gini garis tebal, teks. Ini ada kolom kedua sama saja lah. Gitu ya. Kita samakan saja kedua kolom tersebut. Pada intinya bila backgroundnya putih, teksnya warna biru bagus. Warna hitam juga bagus, warna merah, tapi warna biru paling bagus untuk desain loh, untuk desain ya, bukan untuk laporan, bukan untuk skripsi. Masa skripsi warna biru gitu ya, teksnya enggak, itu hanya untuk desain, untuk menarik minat konsumen. Paham ya? Contoh gini, yang kedua latar belakang warna merah. Nah ini kan backgroundnya merah nih. Saya punya kertas gitu ya. Ini cocok apa nih gitu ya? Yang cocok teksnya itu warna kuning. 75% gitu ya. Gitu ya. 75%. Yang kedua apa? Warna putih. Merah, kalau teksnya putih kayaknya bagus nih. Backgroundnya ini merah gitu ya. Teksnya warna putih. Oh iya bagus ternyata. Ini ada jurusnya kayak gitu. Makanya nih teman-teman yang suka desain ya, apakah itu yang bekerja di percetakan ya gitu ya, yang brosur, yang suka buat brosur, yang suka buat apa ya selain brosur, banyak lah gitu ya. Nah, ini pakai rumus ini ya kalau bisa ya. Ini supaya enak dilihat oleh mata gitu ya. Contohkan saja gini ya. Apa sih yang jelek gitu ya? Oke, kita latar belakangnya warna putih. Si kertas itu warna putih, background itu warna putih. Microsoft Word-nya itu warna putih. Kasih teks warna pink. Itu mau kaciri kan? Oh iya pasti. Karena background-nya warna putih, teksnya warna pink. Itu gak cocok banget gitu ya, tidak cocok sekali. Atau dikasih warna orange. Cocok nggak? Oh tidak, dia akan nggak pudar warnanya ya. Tapi kalau coba dikasih ini ya, putih, misalnya backgroundnya putih, garis tipis dan teksnya biru, atau teksnya warna hitam, teksnya warna merah kan enak dilihat gitu ya.
Itu juga termasuk ketika kalian lihat di nanti template di web landing page. Ya, pasti nggak mungkin background-nya itu warna hitam, gitu ya. Terus teksnya itu tidak kelihatan. Ya, pasti ketika di template itu mereka itu sudah pakai rumus ini bisa, atau mungkin kira-kira ini yang enak dilihat di mata, desainnya yang mana, webnya, landing page-nya gitu ya. Nah itu, jadi konten-konten kayak gini termasuk harus paham gitu ya. Ada lagi nih, kita contohkan warna biru. Background, ya di sini ada warna biru ya. Bentar ya. Ini banyak noise ya, jadi saya reduce dulu deh supaya noise-nya tidak terdengar. Ribut? Untuk mangga Pak, sok sambil press. Biasa, yuk. Mohon. Ya, KMMI Pak. Ah. Nah ya, jadi sudah ada rumus kombinasi warna terbaik gitu ya. Ini ada lagi ya, misalnya di sini ada warna background-nya itu warna magenta. Itu ya, ini magenta nih kayak apa ya kalau sama ya? Kayak warna pink mungkin ya, lebih ke pink gitu ya. Jangan magenta agak ini, atau kuning lah. Kita background-nya itu warna kuning, itu ya. Nah, untuk web yang bagus itu bagaimana sih teksnya gitu. Di sini yang paling bawah ya. Bisa dilihat di paling bawah. Saya kasih tanda ya. Nah, ini ya kuning ya. Misal kuning. Latar belakangnya itu kuning. Lalu garis atau teksnya itu desainnya itu bagusnya apa gitu. Berarti merah. Itu ya. Yang kedua adalah biru, yang ketiga hitam. Jadi jangan sekali-kali nanti kalau misalnya background-nya itu warna kuning, lalu dikasih teksnya itu warna biru. Tidak masuk. Ya, tidak akan terlihat ya kuning yang biru itunya otomatis dia akan kalau dalam artinya mungkin bahasa Sunda nama ngebelek-belek gitu ya. Nah, ada lagi misalnya kita warna background-nya hitam. Nah, warna hitam itu bagusnya apa sih teksnya gitu ya. Nggak mungkin merah dongker ya. Jadi warna putih dan kuning. Ya, itu saya rasa udah paham nih. Harus paham ini dulu ya. Ini beberapa kali saya ngomong, teman-teman harus paham. Jadi silakan ini nanti ada di-upload ya, di-upload materinya ini ada seperti ini ya. Oke. Jadi jangan sampai ketika kalian ngedesain itu pada intinya ketika kita lihat itu tidak enak dilihat gitu ya. Ngebel tidak apa masa warna putih teksnya. Contoh kombinasi warna terbaik. Oke, udah paham mungkin ya. Nah ini ada kombinasi warna terburuk. Kombinasi warna terburuk itu misalnya, nah ini ya, ini warna terburuk. Background putih, gitunya. Atau teksnya apa namanya, kertasnya warna putih.
teksnya warna kuning atau cyan. Itu jelek sekali ya. Kamu jangan kayak gini lah, ini yang jelek ya. Jadi yang baik sudah, ini yang jelek gitu ya. Atau teksnya warna backgroundnya warna merah, warna magenta. Itu ya yang ada nambah stres ya. Misalnya gini ya. Misalnya gini ya. Inspirasi untuk hidup yang baik, inspirasi untuk sukses lah gitu. Kita membuat web ya, kita contohkan saja. Kita membuat web dalam isinya itu adalah inspirasi untuk sukses gitu ya, webnya itu. Satu, dia tuh backgroundnya tuh warna hitam gitu ya, webnya itu ya. Terus teksnya warna biru, katanya inspirasi. Nah, aja ketika kita lihat ini web, kok inspirasi, tapi masa backgroundnya hidung atau nu aya beki mumet gitu ya, tadi stres tamat stres gitu ya. Makanya teman-teman ya yang suka cowok itu ya biasanya gagah-gagahan ya. Dalam bukan gagah-gagahannya dari rada-rada gaul gitu ya. Kalau misalnya wallpaper atau namanya dinding cat kamarnya warna hitam ya. Gitu ya. Saya yakin itu dalam hatinya sering panas gitu ya. Jarang loh ada warna ya. Warna itu membuat suasana gitu ya. Ketika kita contoh kan kita banyak masalah ya. Ketika kita banyak masalah gitu ya. Nyumput ke kamar gitu ya, nyumput ke kamar gitu, ngurung diri, pakai musik gitu ya. Dan sekelilingnya itu gitu ya, temboknya itu termasuk atapnya ya. Karena memang saya suka warna hitam gitu ya. Dikasih warna hitam gitu ya. Pakai musik headset, nanti lagu rock ya. Oh itu tambah ngamuk saya yakin gitu ya. Jadi ketika itu ada suasana hati sedang tidak baik dan misalnya desainnya warna hitam itu ya otomatis ikut ke dalam suasana hati tersebut ya. Jadi main warna itu paling penting gitu ya. Gitu ya. Termasuk misalnya ada yang misalnya ada yang warna merah ya di sini merah. Merah ini backgroundnya, teksnya ini warna magenta, warna biru ini jelek ya. Jadi jangan yang ketika ngedesain gitu ya, bukan hanya di landing page ya, bukan hanya di landing page, bukan hanya di web, tapi bisa nanti ada desain aplikasi komputer grafis mungkin ya, membuat Corel, membuat Adobe Photoshop gitu ya. Jangan pakai kombinasi warna ini jelek ya. Bagusnya yang ini. Nah, ya. Oke. Ada lagi, nah ini sudah dibahas lah ya, sudah dibahas. Kira-kira dari segi jenis konten seperti apa saja gitu ya, contoh konten itu seperti apa saja gitu ya. Dan kombinasi warna juga sudah dibahas gitu ya. Ada yang terbaik, ada yang terburuk. Kita pakainya yang ini. Ya ini nih, ya ini penting nih ya untuk orang-orang desain ya. Oke, lanjut ya. Ada 10 cara sukses ya. Ini cara sukses untuk jualan online gitu ya. Bagaimana sih kalau kita misalnya jualan, punya web atau punya landing page yang kira-kira kontennya itu menarik ya, dan produknya itu menarik, bisa dibeli oleh konsumen dengan cepat, dengan ini ya, dengan dalam arti pasarnya laku gitu ya, mungkin bahasanya ya. Ini ada caranya gitu ya ketika jualan online itu. Pertama ya di sini ada kenali nilai unik produk. Ketika kita jualan online itu ya, contoh kita buat baju lah dan arti baju ya. Misalnya baju seragam ya, baju seragam. Kita punya, ibaratkan kita punya baju lah apa namanya pabrik baju gitu ya. Apa sih dari
baju tersebut supaya bisa laku? Bagaimana sih gitu ya? Uniknya tuh di mana gitu? Misalnya bajunya tema-tema sekarang, tema-tema IT, atau mungkin desainnya bagus, itu penting gitu. Jadi harus punyai nilai tersendiri dalam produk tersebut. Nah, ini kedua, masuk dalam materi hari ini gitu. Jadi adalah ciptakan website toko online. Ya, website atau landing page sama aja. Nah, sekarang kan otomatis banyak yang pakai toko online atau landing page ya. Ya, dalam arti bukan marketplace ya, beda lagi marketplace, landing page, apalagi satu e-commerce, online shop beda, gitu ya. Ciptakan website toko online. Kalau marketplace itu kayak Shopee gitu ya, kemarin sudah dibahas ya, supaya teman-teman ingat. Marketplace itu Shopee, Tokopedia, ada lagi Blibli.com ya, Shopee gitu ya, itu marketplace. Nah ini lebih baiknya kalian itu punya ketika jualan online jangan hanya dipasarkan di marketplace. Ciptakanlah website toko online. Ya, makanya sekarang masuk landing page itu ya. Kalau hanya kalian jualan di marketplace ya, baju contoh baju lagi ya. Saya yakin baju itu banyak di marketplace ya. Saya yakin itu. Apalagi satu Indonesia itu ya. Coba kalau teman-teman punya website. Kalau punya website tinggal oh iya saya punya baju gitu ya, punya bahasanya punya toko baju, misalnya tokobajukuningan.com. Kan keren. Ketika kalian punya hasil cetakan sendiri by toko baju kuningan gitu ya. Apalagi punya web gitu ya. Silakan kunjungi website saya gitu. Masa silakan kunjungi marketplace saya, kan nggak enak gitu ya. Lebih cocok, lebih baik itu pakai ini website ya. Nah ini ciptakanlah website atau toko online gitu ya. Nah ini nanti lebih untuk teknisnya itu nanti mungkin di sini hanya untuk cara-caranya saja gitu ya, konten-konten yang menarik kayak gimana. Yang ketiga, pelajari data penjualan. Dalam arti kita harus paham ketika produk itu naik, pasar itu naik, pasar itu turun, kita harus pahami. Apalagi sekarang banyak aplikasi analisis untuk penjualan atau perdagangan ya. Misalnya saya sering lihat di video di iklan itu aplikasi buku kas atau apa itu ya. Itu gampang sekali ya. Tinggal di-download saja. Kita tahu beberapa aplikasi seperti itu tinggal di-download. Hari ini penjualan 100, besok 200, besok 300. Nah, itu ada aplikasinya. Kayak tadi bukukas.com gitu. Sekarang semua serba aplikasi. Yang keempat, eksekusi konten marketing ya. Tadi ya. Jadi kita buat konten yang menarik, yang kira-kira banyak diminati oleh konsumen. Yang kelima, aktif di sosial media. Jelas sekarang sudah paham lah ya. Sosial media ini perantara yang paling kuat ya. Tidak mungkin teman-teman nggak punya sosial media. Jadi wajib punya sosial media ketika mempunyai produk ya. Dalam arti tetap website nomor satu ya. Website nomor satu, toko online nomor satu. Cuman sosial media mah hanya lebih ke bahasanya itu senjata kedua lah gitu ya. Atau dalam arti apa ya? Jadi jurus kedua gitu ya. Jurus pertama itu yang paling ampuh itu adalah website atau toko online atau landing page ini. Gitu ya. Coba strategi email marketing. Apa sih Pak coba strategi email marketing? Gini ya, kalau kalian mempunyai sudah praktek landing page kemarin, kita contoh buka apa saja gitu ya produk ya, misalnya produk misalnya motor Honda gitu ya. Motor Honda Supra X atau 25.com. Nah, ketika kalian buka web itu landing page itu pasti kalau kalian minat itu ada permintaan email. Silakan isikan nama kalian, isikan alamat kalian dan email.
Itu strategi Honda sendiri. Supaya apa? Supaya dia dapat data, gitu ya. Si Honda dapat data. Oh ini emailnya misal ahmadfadilutfi@gmail.com. Dia ngirim brosur, gitu ya. Misal, oh ini Honda nih tertarik nih saya pengen tanya-nanya ke CS-nya gitu ya. Ini Honda Beat ini berapa sih harganya gitu ya. Otomatis kalau mau connect dengan CS-nya itu pengen tahu fitur-fitur si Honda Beat itu kalian harus mengisi email dulu. Nah, itu namanya apa? Gitu ya. Ini adalah strategi email marketing. Gitu ya. Saya yakin teman-teman sudah pada paham gitu apa itu email ya. Ketika kita buat Facebook itu ada email gitu. Pun ketika kita buka website yang lain ya, kita contohkan pakai sekarang langsung ya. Kita contohkan buka website produk-produk yang ada landing page-nya, terus ada email marketing itu ya. Nah ya, coba kita buka apa tadi Honda ya, Honda Beat saja di sini. Apakah ada email marketingnya? Saya nggak tahu ya, saya belum. Tadi nebak-nebak saja apakah benar ada email marketingnya gitu ya. Nah ada ya di sini di bawah ya. Ini sudah kelihatan. Nah ini strategi email marketing gitu ya. Misal, nah ini nih ya. Pasti di landing page itu rata-rata ada ini ya. Nama email select topic gitu ya. Ini namanya email marketing. Contoh yang lain ya. Apa produk-produk ya, misalnya baju ya, kita contoh baju ya. Oh ini aja nih ya, apa tuh? Adidas ya, Adidas ya. Nah ini pakai landing page jadi Adidas ya. Apakah ada emailnya gitu ya, email marketingnya? Nah ini boleh masuk ke landing page ya. Awas, bedakan homepage sama landing page. Ya, kalau landing page itu kan lebih ke produk ya, spesifikasi produk. Kalau ini masih homepage. Di sini ada banyak sepatu ya. Kita contohkan saja apa nih, sepatu golf ya, ada sepatu golf. Coba di sini ada emailnya enggak gitu ya. Nah ada ya, ini daftarkan email Anda untuk mendapatkan info dan penawaran spesial. Nah ini, jadi setiap landing page itu berikan kolom email ya, berikan kolom email supaya termasuk teman-teman nanti praktek ya. Praktek itu terakhir kalau nggak salah ya. Pasti di landing wajib kasih ini ya, kolom untuk email. Contoh lagi ya, tokobajukuningan.com. Saya mengunjungi tokobajukuningan.com. Set ya. Di sini ada misalnya kaos bertema kuda, logo kuda gitu ya, atau kujang gitu ya. Nah di bawahnya itu pasti ada kayak gini nih, kalau landing page ya. Makanya di sini tadi disebut namanya strategi email marketing.
Oke, itu untuk Adidas. Kita random saja lagi ya, apakah ada yang lain gitu ya. Baju sudah ya, produk ini sudah. Alat ya, kita coba alat. Oh ini ya, kalau alat berat apa tuh namanya, cat ya, ada cat ya. Nah ada cat. Nah ini ya, kalau kalian lihat ini juga sama pemasarannya. Apakah dia punya landing page? Saya nggak tahu ya. Nah, traktor saja dijual. Ada landing page-nya. Oh iya, boleh. Maupun traktor, mau mobil, mau truk, mau apapun itu ketika dia jual produk, otomatis dia punya landing page di webnya itu. Ya, mungkin teman-teman sering lihat lah ya. CAT itu apa ini CAT ya? Industri alat berat. Ini barangnya banyak, ini nggak tahu nih harganya berapa ya. Contohkan saja ini paling atas ya, ada namanya ini. Nah ini ya, kita coba lihat. Apakah ada emailnya gitu. Produk detail. Nah ini udah masuk landing page ya. Nah, tuh pasti ada di bawah. Enter your email address. Ini adalah strategi marketing. Masa sekelas produk seperti ini tidak ada landing page-nya gitu ya. Kita lebih ke khusus lagi ya. Kita lebih ke khusus lagi, ada produk lokal Indonesia. Oh ini apa? Misalnya ini ya. Ini ya. Ah, ini kita coba lihat ya, ini pakai landing page ya nih. Siapa? Pamela ya, kita lihat Pamela ya. Searching saja ya, pasti ada. Apakah dia punya web, bukan landing page gitu ya? Oh belum ya, mungkin belum. Kalau ada pasti paling atas. Nah ini teman-teman kalau mau nih kesempatannya yang orang si Bingbing ya, buat landing page Pamela ya. Jennifer, itu Jennifer ya. Nah ini sama, belum ada ya. Kalau lebih ke lokalnya belum ada. Ini teman-teman orang, ada orang Cibingbing ya. Bisa nih dibuatkan webnya ya. Kesempatan. Kemarin sudah dikasih tahu caranya, template-nya gampang ya. Saya lihat ini di Jennifer saja belum punya web gitu ya. Saya yakin Jennifer ini omsetnya besar sekali ya. Hanya untuk buat web aja paling berapa gitu ya. Coba tawarkan ya. Coba tawarkan ya. Apalagi sekarang sudah ada template ya, tinggal di insert saja. Apalagi yang orang Cibimbing, orang Ciberem, saya lagi ya. Coba tawarkan kayak gini nih ya. Ada nih, kalau ada paling atas ini ya. Ini UMKM yang kira-kira bisa dibantu sarana IT-nya oleh teman-teman. Ini Pamela aja nggak ada ya. Apa ya, Harupsari kalau nggak salah ya. Ini nggak ada ya, sama ya. Nah ini kesempatan teman-teman untuk promosi landing page teman-teman ya. Kemarin kan sudah ini ya, sudah diberikan untuk praktek ya. Dan untuk praktek ini sudah mulai, kalau mau teman-teman ya ini saya kasih bahan-bahan saja gitu, ide saja. Produk kuningan saja yang belum punya landing page gitu ya. Banyak ya. Oh, ini ya, ini juga belum punya aja ya.
Nah, ini juga belum ada Lurah Jaya ya. Ini yang suka jasa ya, jasa. Nih, oke lah itu ya. Jadi contoh strategi email marketing ya. Yang tadi sudah dijelaskan juga beberapa cara ya, beberapa cara supaya konten kita itu menarik gitu ya. Oke, kita kembali ke materi ya. Yang kedua adalah optimalkan word of mouth ya. Jadi optimalkan word of mouth ini gini ya, kita lebih jelas nih. Contoh gini, ada yang namanya apa ya itu, endorse. Misalnya ya si ABC ini dijadikan endorse sebuah produk. Misalnya tadi Pamela. Gitu ya, dia divideokan gitu ya, dia di endorsekan di Instagramnya. Itu apa yang terpenting? Coba kalau dia gak berbicara, dia gak akan paham ya, konsumen gak akan paham. Masa gitu kan ya. Jadi kalau ketika ada word of mouth ini, strategi marketing itu ayo beli, contoh gitu ya. Ayo beli bisnis saya, beli produk saya, beli tape saya gitu. Asli dari Cibimbing dan khas Kuningan. Nah, itu kata-kata kayak gitu adalah namanya word of mouth marketing. Contohkan saja gitu ya, misalnya tadi, atau ada produk yang lain, misalnya tadi Jennifer gitu ya, di endorse oleh si ABC gitu ya. Masa dia diam saja gitu? Otomatis dia ada perkataan, hayu kurang beli produk iya gitu ya. Itu bahasanya mungkin gitu. Itu ada namanya word of mouth. Nah. Oke. Coba iklankan bisnis lewat Facebook, YouTube, dan Instagram. Ya. Nah, ini adalah senjata kedua. Ya, ingat senjata yang pertama itu atau rumus yang pertama itu bahasanya gitu ya adalah landing page tadi. Itu kunci utama atau jurus utama yang kira-kira harus dipunyai gitu ya. Yang kedua ini hanya jurus tambahan gitu ya, cara tambahan gitu ya. Ada Facebook, YouTube, dan Instagram gitu ya. Kalau di Facebook, bisa di YouTube, kunjungilah landing page saya gitu ya. Atau Facebook, kunjungilah Facebook saya. Ya itu bisa saja, tapi tidak terlalu disarankan ya. Pertama ya itu landing page gitu ya. Promo. Nah, ini juga sama gitu ya. Ketika ada barang itu, ketika ada sesuatu yang kira-kira teman-teman ada gratisnya gitu ya, ada promonya gitu ya. Nah, yang terakhir adalah buat konten itu yang unik dan menarik, gitu ya. Unik menarik, tapi tidak ramai, gitu ya. Dalam arti gini ya, bahasanya gini. Kita coba buka ini situs yang kira-kira unik dan menarik, ya. Apa sih, gitu ya? Contoh ya, kita akan contohkan lagi. Landing page yang unik menarik, seperti apa sih, gitu ya? Nah ya, kita contoh buka WhatsWeb deh ya, web yang paling sering dibuka. Ya, WhatsWeb. Nah ini unik tapi menarik WhatsWeb ini. Kok bisa Pak ngomong WhatsApp menarik itu? Dia itu gak main warna, ya gak main banyak warna. Cukup warna putih sama hijau. Gitu itu unik tapi menarik gitu ya. Dia bermain warna, makanya tadi kayak saya kasih kombinasi warna terbaik gitu ya. Bila misalnya warnanya backgroundnya putih gitu ya, berarti teksnya warna hitam. Gak mungkin WhatsApp ini teksnya warna hijau kuning ya, pasti teksnya warna hitam.
Ini contoh web menarik ya gitu. Ada lagi ya. Facebook ya, Facebook. Kita lihat warna Facebook ini atau webnya seperti apa ya gitu. Nah juga sama ini putih, biru, sama teks warna hitam paling ya. Nah, ini menarik ya. Jangan terlalu banyak main warna. Jadi ketika kita malah banyak main warna, apa ya bahasanya kelihatan mungkin ramai gitu ya, tidak enak dilihat. Shopee, kita coba Shopee ya, shopee.com. Warna apa? Kalau nggak salah ini pasti warna ini ya, orange ya. Nah, Shopee ini hanya 2 warna, putih dan orange. Jangan mentang-mentang bisa ngedit banyak gitu ya, bisa ngasih warna banyak, dia warna-warni. Justru malah ramai. OLX ya, kita buka OLX. Nah, ketika teman-teman pilih template nanti ya, ketika pilih desain atau buat desain dari awal, jangan banyak main warna. Sekali lagi ya, harus unik dan menarik. Ini OLX warna biru ya, biru sama putih paling ya. Udah nggak ada lagi ya. Oh iya, web kita. Coba kita buka web kita ya. PMK CID. Nah, ini juga sama. Karena memang sesuai dengan tema kampus kita, jadi warna putih, merah, dan biru. Sudah nggak ada lagi. Gitu ya. Mungkin adminnya Bapak Cucu atau Bapak Sofyan bisa saja ngasih warna-warna yang lain gitu ya. Merah, kuning, hijau. Tapi kan tidak seperti itu cara tekniknya. Ya. Jadi simple, unik, dan menarik. Sama ketika kita teman-teman, mungkin di template itu sudah disediakan kayak gitu ya, yang menarik, tapi cari yang lebih menarik lagi. Gitu ya. Jangan banyak main efek, tapi kira-kira menarik. Oke, saya lihat lagi di situs yang lain ya. Kita contoh YouTube. Merah sama putih ya. Udah nggak ada lagi gitu ya. Ada warna yang lain itu dari video. Nah, ini ya. Malah merah cuma sedikit ya. Ini merah cuma logo saja ini sama apa ini? Udah nggak ada lagi, cuma logo saja ya. Padahal YouTube adalah situs yang sangat luar biasa ya, besar sekali gitu ya. Oke, kita cari yang lain. Bahkan Google ya, Google.com. Ya ini udah gini aja gitu ya. Jadi tidak banyak main-main. Paham lah ya mungkin ya. Jadi ketika kita buat desain itu, termasuk nanti teman-teman buat template, biar menarik, biar kontennya menarik, bisa desainnya menarik, atau isinya menarik, bisa video, bisa kembali lagi kontennya, contoh ya tadi video, ada poster atau pengambilan foto, pengambilan produk. Nah ini kontennya itu harus menarik, gitu ya. Jangan sampai malah kita banyak main warna dan kelihatannya ramai gitu ya. Oke. Jadi sudah dibahas tadi ya apa itu konten ya, dalam arti konten itu adalah informasi yang tersedia melalui media atau produk elektronik. Ya, tapi ketika si media itu tidak dimasukkan ke alat elektronik atau dalam arti ke komputer, itu bukan media gitu ya, bukan konten. Konten itu luas gitu ya, bisa video gitu ya, bisa game, bisa teks, bisa gambar. Yang jelas ketika bahan-bahan seperti teks, gambar, video, audio, dan yang lain bisa dimasukkan ke komputer atau ke internet atau ke media elektronik, itu disebut konten.
Pak, koran sebut dalam koran itu ada konten. Itu konten bukan, Pak, dalam koran. Itu bukan konten, itu teks. Sekali lagi, kalau konten itu di mana ada unsur media elektronik. Kalau koran di web, ya itu konten. Karena masuk ke media elektronik. Itu ya. Termasuk nanti mungkin web-web kalian juga sama, masuk konten. Video ya, video. Nah, zaman sekarang ini banyak video yang jadikan konten itu hanya konten belaka gitu ya, hanya settingan belaka. Oh ya, sebut sama saja sebut konten gitu ya, cuman berbentuk video settingan. Oh, itu settingan itu hanya buat konten. YouTube tersebut sering banyak dilihat hanya untuk konten. Betul, itu juga sama, sebut konten. Oke ya, jadi di sana saya sudah jelaskan ada beberapa strategi ya, dimulai dari konten menarik itu seperti apa gitu. Ada lagi cara untuk sukses jualan online gitu ya. Semua sudah dibahas. Oke, yang ada pertanyaan silakan ya. Yang ada pertanyaan silakan bisa angkat tangan atau berbicara langsung ya. Ada tombol angkat tangan di Zoom itu silakan, atau di chat juga apa-apa ya. Ya, gimana? Oke, seperti tidak ada. Oke, untuk pertemuan 6 hari ini yaitu pengertian konten dan bagaimana buat konten itu menarik. Saya rasa sudah paham ya, karena memang tidak ada pertanyaan dan cukup ya, mungkin karena udah paham teman-teman. Saya tutup saja ya. Terima kasih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa absen ya.